DNA ya terserah, nggak tes tapi kita kalau ingat wayang ya, jadi ngomong gajah aja. Kalau perhatikan tentang Werkodara ya diperlakukan itulah. Werkodara itu baru ngakui anak kalau anaknya bisa ngalahin bapaknya. Bani Wali Songo mending seperti itu. Berprestasilah lebih tinggi dari bapakmu. Jangan ngikutin Balawi. Nasab untuk nasib. Ya gitulah. Kita nasab itu untuk nyari kerabat, bukan untuk minta diakui. Dulu pada saat awal masalah polemik nasab, Habib Rizik demi mempertahankan bahwa mereka Bani Alawi itu adalah dzurriyyah Rasul. Habib Rizik sempat menantang, ayo untuk membuktikan bahwa kami ini adalah dzurriyyah Rasul, ayo kita tes DNA. Begitu. Ya karena tesnya Ki Madun Usman itu telah membatalkan mereka sebagai dzurriyyah Rasul. Nah, kemudian setelah muncul pakar-pakar genetika, pakar DNA, menantunya Habib Hanif itu malah tes DNA itu haram kalau penggunaannya itu untuk menelusuri nasab. Kalau untuk masalah otopsi dan sebagainya nggak masalah, tapi kalau untuk masalah nasab itu haram. Ya rupanya Habib Hanif merasa ketakutan. Tetapi yang paling lucu ini adalah kepada para muhibbin, para budaknya, berpikiran begini, tes DNA memang orang yang sudah meninggal selama sekian ribu tahun itu masih bisa ditelusuri. Makanya kalau sekolah itu jangan hanya sampai di gerbang saja, masuk ke sekolah kan belajar, jadi tahu masalah DNA. Iya, kemudian perkembangan zaman ini dari hasil tes DNA dzurriyyah Rasul yang original itu berhaplogrup J1, tapi mereka para Bani Alawi itu ber-DNA G yang arahnya ini ke DNA Yahudi Askenazi. Kan? Makanya ini ya para muhibbin, para budaknya, kalau belum paham itu lebih baik nonton ya. Terus kalau kepengen tahu itu ya belajar, cari tahu. Kalau dulu sekolahnya hanya sampai di pintu gerbang, suka bolos, ya bisa begitu. Apa iya DNA orang sudah meninggal selama ribuan tahun itu bisa ditelusuri? Makanya ya, ini sekolah belajar yang rajin biar pintar. Nah, kebetulan kemarin di pondoknya Gus Fuad Pleret itu diadakan semacam sarasehan dengan narasumbernya itu Dr. Sugeng. Dia menjelaskan tentang DNA dzurriyyah Rasul, DNA para nabi, sampai DNA Yahudi dan para keturunan nabi yang ada di Indonesia. Kasihan sebetulnya mereka yang tidak paham ya. Tapi ya budak memang begitu. Oke, sekarang kita lihat sarasehan yang ada di pondoknya Gus Fuad dengan narasumber Dr. Sugeng. Beliau akan menceritakan tentang DNA para nabi dan DNA dzurriyyah Rasul, termasuk DNA Bani Alawi yang selama ini kekeh itu sebagai dzurriyyah Rasul, padahal DNA-nya itu lari ke Yuya. Oke, kita simak videonya. Dan yang jelas, jangan sampai kita sama pribumi itu diadu domba. Siapa yang akan menjaga negeri ini kalau bukan kita, ya? Mari kita jaga negeri ini dari tangan-tangan orang jahat, dari para pencuri makam, dan dari para pencuri nasab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Syuting dulu. Begini dok, saya mau tanya karena banyak orang yang tidak paham masalah tes DNA. Nah, salah satunya kemarin saya nge-share yang dari postingannya dengan mungkin ya, yang kalau balap itu nyambungnya di haplogrup G yang di Momi Yuya itu. Nah itu dari teman-teman yang kontra dengan saya itu kan banyak yang tanya, intinya memojokkan kayak gitu. Nah, saya ingin tahu, maksudnya tes DNA itu untuk menyatakan masih ada ketersambungan dengan dzurriyyah Kanjeng Nabi berdasarkan dari awalnya Nabi Ibrahim itu C1, itu nanti cara mengambil sampelnya itu dari mana gitu,
dari Nabi Ibrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, kalau di Islam itu kan dilarang apa? Gali kubur ya, apalagi kuburan Nabi. Kedua, kalau udah mayat itu DNA-nya banyak yang rusak. Seperti Yuya itu kenapa jadwalnya JP15? JP15 itu lahirnya baru sekitar 15.000 tahun yang lalu. Cuma kalau dalam tes DNA makin banyak yang rusak, tebakannya itu makin ke atas, bukannya nyamping. Misalnya seorang J gitu ya, karena dia dua mayat 2 ribuan tahun, itu dia nggak mungkin tebakannya jadi G, itu nggak mungkin. Cuma makin ke kakek, karena makin dikit kan catatannya, makin ke kakek itu makin dikit loh, karena mutasinya makin dikit, makin ke bawah makin banyak. Nah makanya yang diambil keturunannya yang hidup. Tapi dibandingkan misal keturunan Nabi Muhammad yang dari Imam Ali, pasti ada yang keturunan sama dengan keturunannya Nabi Isa. Dihitung semuanya mutasinya. Kemudian informasi kita dari Nabi Ibrahim itu umurnya berapa? Kapan? Katakanlah 4.000 tahun yang lalu. Dari dua populasi ini, keturunan Ishak sama keturunan Nabi Ismail, ketemunya di Nabi Ibrahim. Itu mutasinya dicatat gitu. Oh, kalau Nabi Ibrahim sekitar 3.500, mereka pasti ketemu 3.500 ke bawah. Sama kalau Balawi ini mengaku keturunan Nabi Ismail ya, atau Sayyidina Ali yang keturunan Nabi Ismail. Itu grup yang sama di Bani Ishak harus ada. Pendeta-pendeta Yahudi, pendeta Yahudi itu yang nggak murni, tapi ada yang sama. Yang nggak sama itu kita keluarkan. Sama nyari keturunannya Jengis kan juga sama. Kalau kakeknya yang nggak cocok, nggak ketemu 1000 tahun yang lalu, 800 tahun lalu atau 1000 tahun lalu, dikeluarkan. Itu caranya. Kenapa? DNA kita masih bersih, masih ada hidup, loh. Masih utuh. Makanya seperti saya bilang tadi, bahwa yang paling berkewajiban meluruskan nasabnya Sayyidina Ali itu sebenarnya yang mengaku keturunannya. Itu kan nggak batal semuanya, tapi nggak benar juga semuanya, nggak benar, ada yang nggak beres. Agar apa? Mereka itu nanti nggak kena tuntutan menista Fatimah RA. Luruskan, yang memang bukan cucu laki-lakinya ya tinggal nggak usah ngaku saya bukan cucu laki-lakinya. Yang cucu laki-lakinya langsung ya jangan sombong gitu loh. Orang nggak bisa milih lahir dari mana kok. Nah, kalau Sayyid asli datang ke Indonesia ya dia harus setara sama manusia lainnya, nggak boleh ditinggikan karena kita negara demokrasi gitu loh. Apalagi jalur Ahlul Bait kan sebetulnya udah ditutup dari Hasan Hussein ya terakhir ya. Yang dibuka jalur apa Ahlul Bait? Salman Al-Farisi. Jalur ilmu yang dibuka. Jadi nggak ada keistimewaan keturunan Hasan Hussein setelah di bawahnya itu menurut saya udah nggak ada. Kecuali dia berilmu dan ilmunya itu bermanfaat buat kemanusiaan. Betul. Saya rasa itu. Jadi satu, nggak perlu gali kubur. Teknologinya sudah ada. Karena catatan yang dibuat Tuhan itu abadi. Yang paling lambat pun itu berubahnya juga lama ratusan tahun. Yang kita sebut jenit itu sekali ditandai itu berubahnya 1 miliar tahun lagi. Masih lama banget itu. Tapi diandaikan buku ya, satu senit itu kita kira 3 kakek tuh, baru ditandai 1 senit. 3 tempat kakek gitu ya. Loncat-loncat memang sih ya. Itu kalau ke Nabi Adam mungkin sekitar 7.000-an generasi, baru 7.000 masih ada jutaan halaman lagi kosong. Jangan khawatir, masih jutaan halaman yang masih bisa ditandai Allah untuk keturunan kita. Tapi misalnya saya mutasi saya sendiri, itu seluruh keturunan saya yang masih sambung laki-laki tetap ada. Itu cara Allah mencatat nasab. Memang kan nggak ditulis nama, makanya buku nasab itu penting karena nama orangnya kan ada. Kalau di DNA kita ya tanda, cuma alamat ini berubah dari A ke T, terus G ke C gitu aja. DNA itu nggak kayak buku kita, hurufnya cuma 4, A, T, G, C itu aja. Sama kayak data komputer itu kan cuma 0101 gitu.
Tapi berapa banyak informasi yang ditulis di komputer, padahal kodenya cuma 010101 gitu aja. Adanya sama 4 ATGC itu aja. Tuhan mencatat nasab kita cuma pakai 4 huruf itu. Udah bisa gini, insya Allah, karena ini saya minggu-minggu terakhir urusan kantor ya. Harusnya saya hari ini kerja mas ya betul, tadi datang saya langsung harus tanda tangan berkas-berkas dulu. Minggu depan tentang tes DNA untuk genealogi itu saya tulis bukunya, mungkin saya terbitkan di Google Playbook ya biar murah gitu ya. Kalau gratis juga nggak mungkin, saya bayar listrik di rumah gitu. Itu saya tulis, kalau mau tes DNA sendiri juga silahkan itu. Tentang nasab belum tahu mas. Cuma saya sederhanakan biar matematikanya nggak jadi lebih mudah dimengerti. Tapi intinya tujuan kita itu satu, bukannya merungkatkan nasab orang, enggak. Semua laki-laki ini nasabnya pasti ke Nabi Adam. Cuma jalurnya yang benar. Kalau bukan jalurnya, nempel di jalurnya itu namanya benalu. Jalurnya yang benar, menghargai Allah yang mencatat gitu. Kalau perkara ahli nasab salah catat loh. Ahli nasab tuh kalau orang kawin bener bapak ibunya campuran nggak tahu. Kalau Allah yang mencatat, bayinya lahir bukan dicatat. Nasab kita misalnya dari bapak itu kapan nyatatnya? 3 hari sebelum bapak mengeluarkan sperma. Di spermanya itu dicatat, bukan di kita. Kalau dari ibu kapan dicatat? Nasab perempuan ada loh ya, lurus perempuan. Itu ketika ibu kita baru dilahirkan. Bukan, 12 minggu di kandungan ibunya. Begitu dia mulai bentuk sel telur. Nasab kita tuh sudah dicatat jauh sebelum kita lahir. Kalau bapak ibu campur jadi zigot terus berkembang, baru jadinya ada komplit catatan nasab dari pihak ayah dan pihak ibu. Jadi itulah cara Allah mencatat nasab manusia, nggak cuma manusia. Kucing itu juga dicatat nasabnya. Jenengan tanya ahli-ahli mikrobiologi. Virus flu burung itu dicatat nasabnya. Ahli-ahli mikrobiologi harus belajar karena untuk kemungkinan virulensinya makin ganas atau makin lemah itu bisa diprediksi kalau nasabnya kita pelajari. Ya masa bakteri aja dicatat nasabnya sama Allah, virus dicatat nasabnya sama Allah, balawi enggak? Pasti dicatat nasabnya sama Allah. Ya benarkan buku nasabnya dengan catatan Allah, itu yang penting. Kalau orang catatan nasabnya nggak benar dan diterus-teruskan, itu menghina kakeknya sendiri. Taruhlah mereka beneran keturunan Yuya, ya nggak memalukan. Yuya itu penasihat negara. Nggak semua Fir'aun jahat juga. Mantimpres. Iya. Dewan pertimbangan Fir'aun Mantimpres. Sama mertua lagi. Gimana? Biayanya ada yang bayar. Kalau cuma garis laki-laki aja mau komplit, saya terangkan sedikit tes DNA yang komplit ya. Kalau garis laki-laki itu sebenarnya yang dilacak pertama itu kakek. Kalau buku nasab kan dari bawah ke atas. Kalau DNA itu dari atas ke bawah. Sama-sama namanya Ahmad bin Sugeng dengan Ahmad bin Fuad. Ahmad kan ya. Tapi binnya beda. Itu berarti orang berbeda kan. Makanya kalau tes DNA yang hanya mencari jalur kakek, itu yang dilacak kakeknya dulu sampai ke bawah kita. Itu sampai sekarang paling murah itu kalau kita belum pernah tes itu $159. Tapi kalau kita pengen nyari semua jalur bapak, jalur ibu, jalur selang-seling, itu sekarang paling murah itu kalau nggak salah $350 kan. Tapi itu cuma dapat catatan aja kita. Bacanya kan harus butuh ahlinya. Ahli itu kan butuh sekolah. Kan masa disuruh gratisan untuk agama. Itu kalau di luar negeri itu konsultasinya $47 per jam. Karena mereka harus beli komputer gede. Itu kan 90 giga itu datanya 90 GB. Satu harddisk itu harddisk 128 giga itu hampir penuh. Harus beli komputer, kasihan juga kalau nggak dibayar. Ya itulah. Tapi itu udah mending karena
tahun 2020 tuh berapa biasanya? 1,5 miliar satu orang. Sekarang tinggal 7 juta itu kan udah. Nanti kalau misalnya anak saya yang kecil udah kerja, mungkin kalau sudah 500-an ribu nggak ada orang bisa ngumpetin nasab. Kalau kita yang keturunan mana, ini mau diklaim Wali Songo nanti dibully lagi. Kalau Wali Songo itu kan garisnya ngikutin garis orang Jawa ya. Apa anak laki-laki, anak perempuan, semua keturunannya dianggap, bukan dianggap, memang cucunya gitu loh. Nasab itu gunanya nyari-nyari nasab kan bukan nyari pengakuan. Silaturahmi, ketemu dulur. Bukan mau membanggakan nasab. Kalau Bani Wali Songo itu yang penting satu, punya keahlian, dan gak ngisi-ngisi gitu ya. Di keahliannya dia berprestasi, terus kedua itu ya nyebar manfaat, yang penting gak usah tes. Kalau pengen tes DNA ya terserah, nggak tes tapi kita kalau ingat wayang ya, jadi ngomong geladah aja. Kalau perhatikan tentang Werkodara ya diperlakukan itulah. Werkodara itu baru mengakui anak kalau anaknya bisa ngalahin bapaknya. Bani Wali Songo penting seperti itu. Berprestasilah lebih tinggi dari bapakmu, udah itu aja. Jangan ngikutin Balawi. Nasab untuk nasib. Ya gitulah. Kita nasab itu untuk nyari kerabat, bukan untuk minta diakui.